Gadis ini melepas topinya, mengungkapkan rambut panjang berkilau. Lepaskan mantel dan buanglah. Selanjutnya, setelah forehand mengambil kode lawan, pergi ke ruang VIP dan segera berubah menjadi pelayan. Setelah mabuk karena dua gangster, dia mengeluarkan kameranya dan mulai mengambil gambar untuk bukti. Jadi gadis ini adalah seorang jurnalis. Dan gadis setelah kode itu dicuri, berlari dengan penjaga keamanan. Saat bahaya, gadis itu dengan cepat berubah menjadi pelayan. Berpikir bisa melarikan diri. Tapi tak disangka, mereka masih mengetahuinya. Gadis itu tiba-tiba mendapat ide. Ingin menarik pria aneh untuk melakukan dukungan. Tetapi ketika pria ini menoleh untuk melihat ke belakang, kemudian seluruh gadis itu tiba-tiba berdiri tercengang. Karena pria di depan ini, tanpa diduga, dia memiliki wajah yang sama persis dengan tunangannya. Tapi tunangannya, pada hari pernikahan 5 tahun yang lalu, meninggal dalam kecelakaan lalu lintas. Pria ini melihat penjaga keamanan yang marah. Tebak gadis ini dalam masalah. Dia mengulurkan tangan dan menariknya ke dalam pelukannya. Mencium bibirnya secara proaktif. Sama seperti masa lalu ketika gadis itu menciumnya. Mereka berdua, setelah berhasil lolos dari kesulitan, keluar dari pintu. Bao San dengan penuh semangat memeluknya dengan erat. Su Hang, kamu. Aku adalah Bao San. Pada saat ini seluruh kelompok gadis berlari mengelilingi mereka. Xiao, apakah kamu sudah mengenaliku? Aku Giadi, aku Tuk Trin. Apakah kamu tidak ingat aku? Pria ini berpikir ini adalah teknik yang digunakan para wanita ini. Wajah Bao San tercengang. Kembali ke rumah, setelah menyelidiki sebentar, baru kemudian saya tahu bahwa dia adalah pewaris kelompok Tieti. Baru pulang dari luar negeri. Benar-benar tidak memiliki hubungan dengan tunangan dia. Tapi hati Bao San masih penuh keraguan. Memutuskan untuk berpura-pura menjadi petugas kebersihan untuk mengetahui lebih jelas. Tapi sebelum dia bisa masuk ke rumah, dia ditangkap. Apakah ini Nona Tran? Maaf. Melihat pria yang akan pergi dari sini. Jadi Bao San harus duduk di taksi dan mengikutinya. Karena kecepatan mobil terlalu cepat. Hampir membuatnya muntah karena mabuk perjalanan. Dia pikir telah menyusul Tie Mu Tran. Tanpa diduga, orang yang duduk di dalam mobil adalah asistennya. Gadis yang dikejar oleh kejahatan. Tidak sengaja bertabrakan dengan pria tampan. Karena untuk menghindari pengejaran yang tidak terduga, gadis itu berinisiatif menawarkan ciuman pertamanya. Pria itu tertegun selama 3 detik. Melihat seseorang mengejar ke sini. Buru-buru bekerja sama dengan gadis yang juga mencium balik. Dan gadis itu sangat gugup sehingga dia mengambil gambar. Setelah melewati mereka, gadis itu buru-buru meminta maaf kepadanya atas perilakunya barusan. Dan tidak sengaja melihat lengannya berdarah. Pria itu panik dan pergi. Tapi lupa mengambil kartu nama. Besok, Tu Hang menerima tabung salep dan foto. Bao San lalu melambai padanya. Bolehkah kamu pergi berkencan dengan aku? Tapi Tu Hang selalu menunjukkan kesunyiannya. Dan Bao San masih tidak berhenti menempel. Jika kamu masih tidak mengatakan sepatah kata pun. Kalau begitu aku menganggapmu telah menerima menjadi pacarku. Tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang. Tu Hang bergegas untuk melindunginya. Suasana saat ini tiba-tiba menjadi sangat ajaib. Kamu khawatir untuk aku. Kau suka sama aku kan? Tidak apa-apa jika kamu tidak mengakuinya. Besok malam jam 7. Bioskop Chao Mai. Ulang tahun aku. Tidak ketemu tidak pulang. Hari berikutnya Bao San menunggunya di tempat pertemuan. Pada saat ini, ada kepingan salju kecil yang jatuh dari langit. Waktu pertunjukan akhirnya berakhir. Tapi dia belum datang. Bao San setidaknya harus pergi dari sana. Tanpa diduga, begitu dia berjalan pergi, Tu Hang bergegas. Dia pikir Bao San sudah pergi. Bao San tiba-tiba muncul di depannya. Kenapa kamu masih di sini? Karena aku tahu kamu akan datang. Apakah kamu mengerti aku? Bagaimana jika aku orang jahat, penipu? Apakah
Kamu monster, aku tidak takut. Tu Hang menyalakan korek api. Selamat ulang tahun. Sejak itu, hubungan antara keduanya semakin berkembang. Hari itu, Bao San melamar. Tu Hang ragu-ragu selama 3 detik, lalu setuju dengannya. Namun pada hari pernikahan, Tu Hang tiba-tiba mengalami kecelakaan lalu lintas. Mobil dan orang sama-sama jatuh ke dasar laut. Pada saat yang sama selama penyelidikan penyebab kecelakaan, tanpa diduga menemukan keluarga dan kolega Tu Hang. Semuanya palsu. Yang lebih mendebarkan adalah pakaian dan fotonya hilang semua. Sepertinya tidak pernah muncul. 5 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Dalam satu tugas, tanpa diduga Bao San bertemu pria itu lagi. Pria itu menggendong gadis itu untuk duduk di meja biliar. Bersiaplah bersamanya untuk mempelajari lebih lanjut. Tiba-tiba mulut kering haus mau sekaleng susu. Tapi Bao San menghentikannya. Ternyata Luk Tu Hang alergi susu sapi. Karena untuk membuktikan bahwa bukan Luk Tu Hang, dia mengosongkan kaleng susu itu. Tapi Bao San masih tidak mau menyerah, dengan cepat melepas bajunya. Tapi tidak bisa melihat bekas luka seperti di tubuh Luk Tu Hang. Setelah itu, Mutran bermain bajingan dengannya. Ini membuat Bao San sangat percaya bahwa pria di depannya bukan Luk Tu Hang yang kamu cari. Bahkan merasa dia menghina wajah ini. Bao San berkata dia tidak ingin bertemu dengannya lagi. Tapi setelah Bao San baru saja pergi, kemudian alergi pria itu mulai berlaku. Ternyata dia adalah Luk Tu Hang. Adegan kembali 5 tahun. Dia sedang dalam misi khusus di Haicheng. Dia pikir semuanya akan berkembang ke arah yang menguntungkan. Tapi tiba-tiba di tengah jalan, bertemu gadis ini. Dalam situasi tak terduga yang membuat keduanya jatuh cinta pada pandangan pertama. Tanpa diduga, Bao San mengambil inisiatif untuk menemukannya. Juga minta dia pergi ke bioskop besok malam. Tapi Tu Hang tahu untuk orang seperti dia bahkan identitasnya. Bahkan tidak bisa mengatakannya langsung. Bagaimana cinta bisa dimulai? Karena itu dia tidak punya niat untuk pergi ke tempat pertemuan. Tapi langit tiba-tiba turun dengan salju. Dia khawatir cuacanya sangat dingin. Bagaimana jika Bao San masih menunggu? Jadi dia bergegas ke titik pertemuan. Ketika Tu Hang melihat Bao San masih dengan bodohnya menunggunya, lalu hati dia berdebar. Dia tidak bisa mengendalikan cintanya pada Bao San lagi. Sangat cepat keduanya memutuskan untuk menikah. Berpikir berdua bisa menyelesaikan pernikahan dengan lancar. Tapi tak disangka, atasannya memberinya misi baru. Aku akan menikah hari ini. Tapi ini benar-benar misi terakhir. 3 tahun, di Kamboja. Hanya hantu yang percaya padamu. Tu Hang memutuskan untuk melepaskan pekerjaannya untuk menemukan Bao San. Tapi rasa tanggung jawab yang mematikan itu memotivasinya. Jadi pada akhirnya, dia harus melihat gadis yang dicintainya kesakitan. Jadi diam-diam melaju kembali. Tu Hang berpikir bahwa cerita antara dia dan Bao San berakhir di sini. Sampai suatu hari 5 tahun kemudian, dia sekali lagi bertemu Bao San. Di dalam hatinya dia bersemangat dan bersemangat. Tapi hanya bisa menyembunyikannya, tidak bisa mengatakannya. Karena pekerjaan khusus dia. Jadi dia hanya bisa mendorong Bao San sekali lagi. Tapi kemelekatan Bao San tanpa henti membuat Tu Hang sangat sedih. Tu Hang harus berpura-pura menyamar sebagai tampilan yang tidak disukainya. Untuk mematahkan ilusi terakhirnya. Dengan jelas menggambarkan hubungan secara menyeluruh.